Sehat. Anda mendambakan hidup yang sehat dan bermanfaat? Inilah Bincang Sehat bersama Elisa FM. Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa, jumpa di pagi hari ini di Bincang Sehat. Ya pastinya sahabat Elisa, Bincang Sehat ada sesuatu yang akan kita bincangkan dengan kesehatan ya. Dan sudah tergabung di pagi hari ini di Zoom-nya ada Pak Wawali di sana dan juga Mas Sampurno, dosen dari UKSW. Oke, kita bisa bergabung langsung dengan Zoom-nya. Oke. Selamat pagi Pak Haris. Apa kabar? Luar biasa. Elisa dan semua pendengar. Oke, ada Pak Haris di sana sahabat Elisa dan juga ada Mas Sampurno sebagai dosen UKSW juga bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Sampurno. Selamat pagi Mbak dan selamat pagi juga Pak Haris. Ya, selamat pagi Bincang Pak Sam. Sehat selalu Pak Sam. Amin ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Pak Haris, dengan sahabat Elisa. Semoga bincang-bincang pagi hari ini nanti bermanfaat buat kita semua. Iya Pak, mantap tuh sangat Sam. Oke, sahabat Elisa, yang pastinya di pagi hari ini kita ditemani dengan Pak Wawali, Pak Haris yang tadi sudah menyapa sahabat Elisa dan juga Mas Sampurna ya sebagai dosen dari UKSW. Dan tema hari ini sahabat Elisa di Bincang Sehat. Bincang Sehat spesial, yang pastinya spesial karena kenapa? Seperti juga sahabat Elisa tahu ya, di hari-hari ini ya, nggak di zaman-zaman ini, nggak di bulan-bulan ini, tapi hari-hari ini di mana corona merebak luar biasa sahabat Elisa. Bahkan pasar baru di tahun ini selama berpuluh-puluh ribuan tahun gitu ya, ada libur di jadwal gitu, sampai di pasar kita bisa melihat kelengangannya, jalan yang sepi gitu ya. Oke sahabat Elisa, kita langsung aja bertanya dengan Pak Wawali, Pak Haris di sini. Pak Haris, bagaimana perkembangan COVID di Salatiga hari ini, Pak? Silahkan Pak Haris. Ya, terima kasih Mbak dan sahabat Elisa semuanya. Yang pertama tentu selalu saya sampaikan dalam perbincangan COVID saat dulu di Radio Elisa kita, bahwa cara pandang kita terhadap penyakit, termasuk juga cara pandang kita terhadap pandemi COVID-19 ini adalah concern kita harus menjaga yang sehat agar tetap sehat. Ini penting sekali, yang sehat agar tetap sehat, karena kalau di Salatiga tentu dengan 196.000 penduduk, maka sesungguhnya yang terkonfirmasi positif COVID, kalau angkanya hari ini total dari Maret tahun lalu 6.320, artinya sungguhnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk di kota Salatiga. Cara pandang ini penting untuk kita miliki bersama-sama. Ada beberapa persen yang coba dilihat, dihitung. Artinya jumlahnya kecil dibandingkan dengan warga Salatiga secara umum. Ini cara pandang penting sehingga yang sehat ini tidak galau pikirannya, sehingga malah menjadi sakit. Itu pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan dalam sepekan terakhir ini eskalasinya luar biasa, lonjakannya luar biasa. Kalau dahulu biasanya di Salatiga ini paling 10, 20, 30, 40, sepekan terakhir ini sudah di atas ratusan ya. Hari Ahad, hari Minggu kemarin misalnya 185 yang terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian yang meninggal sampai ada 4 ya. Tentu ini angka yang bagi kita di Salatiga angka yang cukup besar, sehingga tadi saya sampaikan total dari bulan Maret 2020 yang lalu sampai sekarang total Salatiga itu 6.320, yang sembuh sudah 4.637, dan yang sekarang sedang kita tangani bersama-sama semua pihak ada sekitar 1.545 orang. Jadi memang perkembangan lumayan
Elisa semuanya, sehingga kami terus terang melakukan berbagai upaya maksimal, baik itu yang bersifat promotif maupun juga bersifat preventif, bersifat kuratif, untuk mengedukasi masyarakat maupun untuk menyembuhkan yang sedang sakit. Dan ini perlu kerjasama semua kita, dan memang tidak bisa saling menyalahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah pandemi yang bersifat global, nasional, dan tidak ada satupun daerah yang terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Begitu Mbak dan sahabat Elisa sekalian. Oke, iya, jadi sahabat Elisa tadi Pak Haris ya, dimana menjaga yang sehat agar tetap sehat. Nah ini penting sekali sahabat Elisa, dimana enggak cuman seperti tadi Pak Haris, sebenarnya total yang terkena itu baru 6.320.000 gitu ya, belum seberapa dengan jumlah seluruh penduduk yang ada di Salatiga. Tapi sahabat Elisa, sekali lagi menjaga yang sehat agar tetap sehat juga bisa untuk Anda yang mungkin saat ini positif, bagaimana caranya untuk tidak menularkan ke yang lainnya gitu ya Pak Haris ya. Karena kadang Mbak. Karena kadang biasanya orang yang sudah diindikasikan positif nggak sadar bahwa dia positif, atau bahkan positif tahu tapi tidak menjaga dirinya, ini Pak Haris yang terjadi ya. Oke, dan ini tadi terima kasih untuk Pak Haris ya yang sudah menekankan kembali untuk sahabat Elisa semua. Nah ini kembali ke Mas Sampurno dulu sebagai dosen UKSW ini. Di sisi akademis Mas Sampurno, apa sih yang bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Silakan Mas Sampurno. Oke, terima kasih. Selamat pagi terlebih dahulu, kalau saya boleh menyapa kembali sahabat Elisa. Kita senang sekali karena kita langsung bisa bertemu dengan Pak Wali pada pagi hari ini. Kami harap siaran di pagi hari ini betul-betul disimak oleh masyarakat Salatiga, karena persoalan pandemi ini bukan masalah pimpinan atau pemerintah ya, tapi masalah pandemi ini adalah masyarakat kita, tanggung jawab kita semua. Karena sekali lagi pandemi bukan hanya di Salatiga, tapi Pak Wali tadi sudah mendikau bahwa ini adalah persoalan yang sudah mengglobal. Tetapi saya ingin memberikan beberapa sesuatu hal yang perlu saya sampaikan dalam perspektif apa yang saya pelajari, yaitu dalam konteks komunikasi ya. Jadi saya melihat masyarakat ini kan sudah 1 tahun lebih. Sebetulnya pemerintah baik pusat, daerah, Salatiga itu tidak kurang-kurangnya menyampaikan informasi. Tapi mungkin masyarakat ini juga sudah mengalami kejenuhan, atau mungkin masyarakat ini sudah terlalu banyak diinformasikan begitu, sehingga dia merasa ini COVID itu kan tidak sesuatu yang terlihat ya. Kenyataannya ya orang ketok gitu, tidak terlihat. Tetapi faktanya ini memang ada, sehingga masyarakat ini memang harus terus digencarkan proses komunikasi itu, karena sekali lagi masyarakat ini sebetulnya memberikan kontribusi yang besar. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mau apapun juga, tapi kalau perilaku masyarakatnya ini tidak mau berubah, ya rasanya agak susah ya. Kita lihat saja lah penggunaan masker yang sangat sederhana saja, itu saja masih bolong-bolong ya. Artinya ada orang yang menggunakan masker tetapi ya hanya sebagai formalitas gitu ya. Tapi ada juga yang bahkan melepas masker itu sama sekali. Padahal dari beberapa penelitian yang saya dengarkan melalui media massa, bahwa penggunaan masker itu hal yang sangat sederhana, tetapi efektivitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi vaksin itu kalau tidak diikuti dengan perubahan perilaku, sebetulnya juga percuma juga begitu. Jangan mentang-mentang sudah divaksin. Dan informasi itu juga harus terus tidak henti-hentinya harus diinformasikan dalam hal itu. Lalu karena itu melalui bincang-bincang di pagi hari ini, semoga masyarakat itu lebih disadarkan ya, terjadi perubahan perilaku di dalam kehidupan di penormalan yang baru ini. Sementara itu dulu. Oke, terima kasih Mas Sampurno. Iya, itu tadi sahabat Elisa, di mana memakai masker itu menjadi satu habit atau kebiasaan walaupun sudah divaksin, tapi sampai namanya lenggang nggak pakai masker gitu ya. Karena penularan yang pertama ternyata dari kita melepas masker atau enggak gitu ya.
Oke, kembali ke Pak Haris. Selamat pagi Pak Haris. Nah, Pak Haris sebenarnya Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi sahabat Elisa. ya, dengan merebaknya kasus corona seperti sekarang ini Pak Haris, apakah sebenarnya rumah sakit masih bisa menampung ini Pak Haris? Ya sahabat Elisa, kami tentu terus berikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat selain mengedukasi dengan 5M yang tadi Mas Sam sudah sampaikan ya, pakai masker yang paling sederhana dan sangat efektif untuk menjaga kita, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Nah, tentu kami juga secara umum memberikan persiapan maksimal tentang perawatan mereka yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Sebagai informasi misalnya untuk rumah singgah yang kita siapkan sekarang di LP3IS, kita lebih mengenal dengan Sinode gitu ya, yaitu Panda Matek itu, yang kemarin baru 51 tempat tidur, sekarang kita siapkan lagi ada tambahan 200 di aula itu. Antisipasi karena memang luar biasa pertambahannya. 200 itu pun tadi malam tinggal kosong ada 10 tempat. Artinya betapa cepatnya masyarakat kita terkonfirmasi COVID-19. Kemudian tadi Mbak Ajeng menyampaikan rumah sakit, RSUD per tadi malam itu ICU kita punya 4 bed, semuanya penuh, ya, nggak ada yang kosong. Ruang isolasi ada 47, penuh juga, tidak ada yang kosong, bahkan sudah ngantri. Kemudian IGD kita ada khusus COVID-19 ini ada 5 tempat, 5 ruangan, 5 kamar juga sama. Penuh, nggak ada yang kosong sama sekali. Dan juga kita lakukan persiapan di rumah sakit yang lain karena tidak mungkin kami mampu hanya dengan rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kota Salatiga. Alhamdulillah RSPAW juga tentu bekerja keras bersama dengan kita. Di sana yang ICU plus ventilator ada 7 ruang, 7 kamar, masih ada 1 tempat tadi malam, ya. Kemudian yang isolasi ada 67 kamar, masih ada 06. Ya kita ini berharap yang kosong-kosong nggak terisi lah gitu ya. Kemudian yang rumah sakit Asmir kita punya ICU 5 penuh semuanya, nggak ada yang kosong. Ruang isolasi 41 rumah sakit Asmir penuh semua, nggak ada yang kosong juga. Demikianlah gambarannya Mbak Ajeng dan para pendengar, para sahabat Elisa. Demikian juga di rumah sakit yang lainnya yang kita ajak di Puri Asih, di rumah sakit Hermina, Sejahtera Bakti, kurang lebih sama. Termasuk di rumah sakit darurat di Cibungan ada ruang isolasi 6, semuanya juga penuh. Artinya demikian situasi terakhir ini itu bukan dalam rangka menakut-nakuti kita, tapi memang kita harus berusaha untuk menjaga agar yang sehat ini tetap sehat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, disiplin pakai masker dan kita bersama-sama menjaga diri agar kalau tidak sangat penting tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Begitu gambaran rumah sakit dan tempat-tempat perawatan yang lain, Mas Sam dan Mbak Ajeng, sahabat Elisa semuanya. Dan ini juga sama, tadi saya sounding-sounding di kabupaten yang lain juga hampir sama. Kota Semarang, Kabupaten Semarang, di tangga kita juga sama. Dan kalau seperti ini kan kita tidak mungkin menolak pasien misalnya dari Kabupaten Semarang, yang dari daerah-daerah selatan. Ini kan komitmen harus kita jaga semuanya begitu. Nah Pak Haris, karena untuk menghadapi lonjakan pasien yang seperti tadi sudah dipaparkan Pak Haris bahwa rumah sakit sudah penuh, bahkan untuk rumah untuk isolasi juga sudah penuh, semuanya penuh. Nah, itu sebenarnya yang dirujuk untuk masuk ke rumah sakit dan diisolasi bersama itu seperti apa Pak Haris? Jadi agar mungkin masyarakat yang positif sudah diindikasikan positif tetapi tidak begitu parah, itu yang seperti apa? Jadi bisa isolasi mandiri di rumah sendiri, itu yang seperti apa Pak Haris, biar juga orang-orang nggak berbondong-bondong semuanya ke rumah sakit sampai penuh seperti itu, ternyata hanya gejala yang ringan saja. Nah, gimana indikasinya? Silakan Pak Haris.
Iya, secara detail tentu teman-teman dokter lebih paham. Tapi kalau secara umum, saya kira Mbak Ajeng dan Elia semuanya, kita mengenal ada 2 kategori ya, ada yang tanpa gejala, ada yang bergejala. Nah, yang sudah kita tes, kita rapid, kemudian kita swab atau PCR, kemudian positif, yang tanpa gejala, kita himbau untuk isolasi di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, dan berusaha untuk berpola hidup sehat, makan yang sehat, kemudian minum vitamin dan lain sebagainya, dengan jogotongo, dilibatkan masyarakat yang lain, Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, sementara yang bergejala itulah yang biasanya oleh teman-teman di gugus tugas tingkat kelurahan, yang kami sudah ada semuanya di semua kelurahan, kemudian juga gugus tugas tingkat kecamatan, biasanya yang diberi rujukan apakah di rumah singgah isolasi LP3IS itu, atau kemudian bahkan apabila memang perlu mendapat perawatan itu di rumah sakit. Tapi kuncinya adalah kami sudah memberikan secara terbuka tempat-tempat atau personal kontak yang bisa dihubungi setiap saat ketika Bapak-bapak, sahabat Elisa, teman-teman sekalian mungkin mendapati tetangganya, saudaranya yang terkonfirmasi positif COVID-19, mulai dari tingkat kelurahan, ya, sehingga penanganannya berjenjang itu lebih mudah, Okay. Kelurahan akan tahu ketika bertanya kepada kecamatan, rumah sakit mana yang kira-kira posisinya kosong. Ketimbang spekulasi langsung ke rumah sakit, ternyata nanti di sana penuh antri, maka kontak-kontak yang sudah kita sampaikan di akun Facebook saya juga selalu saya update, person-person kontak itu di Humas Pemkot juga selalu diupdate, sehingga masyarakat itu lebih mudah dan akan mendapat penanganan yang lebih tepat ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Oke, Pak Haris, ini biasanya kalau orang yang belum pernah terkena positif corona gitu, atau banyak sih mungkin sudah merasa diindikasikan positif tetapi tidak menghubungi atau melakukan isoman sendiri. Nah, bolehkah seperti itu dilakukan, Pak Haris? Kalau jadi sudah diindikasikan positif tetapi belum ada rujukan dan dia isolasi mandiri tanpa memberitahukan puskesmas atau aparat setempat, bolehkah itu dilakukan, Pak Haris? Atau bagusnya begini Mbak, bagusnya di saat sudah positif dan memutuskan untuk isoman di rumah, sembari demikian memberitahu kepada kami. Karena mohon maaf ya, kita tidak berharap kalau tiba-tiba misalnya ada eskalasi ke arah yang buruk itu sudah mudah ditindaklanjuti berikutnya gitu. Siapa tahu kadang-kadang ya malam hari di saat kehidupan sudah agak sepi misalnya gitu kan, tidak ada pihak yang mungkin membantu, kan agak merepotkan. Tapi kalau sudah positif lalu memutuskan isolasi sendiri atau mandi isoman karena tidak bergejala, lalu memberi kabar kepada gugus tugas kami di tingkat RW atau kelurahan atau di kecamatan atau puskesmas setempat, sehingga kami tahu, kita semuanya tahu, dan insya Allah biasanya teman-teman itu mendata dengan tepat, dengan akurat, by name, by address, siapa yang isolasi di rumah, siapa yang dirujuk ke rumah singgah, siapa yang harus dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi intinya seperti Pak Sam tadi, proses komunikasinya harus berjalan lancar, karena ini wabah ini, pandemi ini ya sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah mengalami situasi zaman sebelumnya seperti sekarang ini. Kesadaran kita semuanya. Kemarin ada juga yang kontak ke saya melalui WhatsApp, takut dengan orang tuanya kalau ketahuan positif gitu. Saya bilang nggak perlu takut ya, sampaikan saja. Waktu adik SMA, sebuah SMA di Salatiga, japri ke saya, WA pribadi ke saya, minta dirujuk. Saya bilang lapor saja ke RW setempat, nanti pasti akan ada penanganan. Lapor ke kelurahan setempat, nanti ada solusi dari teman-teman di kelurahan gitu. Oke. Ini biasanya kalau anak-anak seperti ini mereka kos ini Pak Haris. Jadi Iya, betul. Seperti Panji. Soalnya anak saya juga yang ada di Jakarta baru positif dan kos gitu Pak Haris. Jadi pas. Seperti ini. Karena hanya harus menghubungi. Oke, kita angkat dulu Pak Haris karena ada telepon yang masuk, boleh Pak Haris? Oke. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Elisa, selamat pagi Pak Haris, selamat pagi Pak Pemurna ya. Selamat pagi, Suginjang Pak. Selamat pagi Pak. Ya gimana? Bertanya. Sekarang sampaikan. Ya, ini saya tanyakan Pak, kalau ada yang seseorang yang menolak untuk divaksin, saja dia tetap bersosialisasi, bagaimana kita bersikap. Dan kalau tidak salah dengar Pak ya, sudah ada kepres yang mengenai yang mengenakan sanksi bagi yang menolak divaksin. Dan apakah itu akan dijalankan dan kapan akan dijalankannya? Bagaimana kita harus bersikap pada orang yang tidak mau divaksin? Oke. Terima kasih penjelasannya. Dari Kong An ya ini. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya gini Pak Haris, kan ini ada orang yang tidak mau divaksin, padahal vaksin satu-satunya cara agar kita terbebas dari pandemik ini. Nah, kata pertanyaannya tadi, ada nggak sanksi kalau orang tidak mau divaksin gitu? Gimana Pak Haris, silakan jawabnya. Iya betul, kalau tadi memang ada realitas kita, kenyataan kita di masyarakat, mereka yang menolak divaksin. Padahal vaksin ini kan bagian dari usaha kita, bagian dari ikhtiar kita agar tidak terkena COVID-19 ini. Walaupun bahkan juga belum semuanya, kita ini masih terus berusaha untuk memberikan vaksin kepada warga Kota Salatiga. Nah, yang kedua terkait dengan sanksi, memang kita belum punya payung hukum atau undang-undang atau peraturan daerah yang memberikan punishment, hukuman, sanksi kepada yang tidak mau divaksin. Tentu kita edukasi kita sadarkan bahwa kita ini divaksin bukan hanya menyayangi diri kita, tapi juga kalau kita sehat, ini bagian dari cara kita menyayangi istri kita, menyayangi suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, gitu ya. Dan sebenarnya proses edukasi ini sudah terus kita lakukan, tapi mungkin juga masih ada yang belum punya persepsi yang clear, yang benar tentang vaksin ini. Makanya kita tidak jemu-jemu, tidak capek-capek. Makanya di Salatiga ini proses vaksinasinya kita lakukan berbagai model, berbagai cara. Ada yang lewat profesi, lewat pendekatan mungkin dulu manula, kemudian lewat industri, lewat ya semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, gitu, agar pada akhirnya semua terjangkau. Walaupun sekali lagi sampai hari ini masih banyak sekali yang belum divaksin karena ketersediaan yang kami dapat dari pemerintah pusat juga masih sangat terbatas. Oke. Itu Mbak Ajeng, sahabat Elisa semuanya. Oke, nah ini tadi pertanyaan dari Kong An ya, sudah dijawab sama Pak Haris. Nah gini, sekarang dari sisi pandang dari Mas Sampurno sebagai dosen UKSW, seperti apa ini Mas Sampurno untuk menyadarkan masyarakat tentang vaksin ini? Iya, terima kasih Mbak Ajeng dan sahabat Elisa. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haris tadi mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sebetulnya tidak kurang-kurangnya. Tetapi kalau perilaku masyarakatnya masih seperti ini, itu mau sampai kapanpun dan sampai sebanyak apapun pasti akan jebol. Itu tidak hanya di Salatiga ya, kita lihat di media massa di Jakarta di mana sampai lorong-lorong itu sepertinya kurang layak lah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Haris saya setuju, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini justru harusnya menjadi sebuah realitas yang membuat kita itu semakin sadar. Ya, toh kalaupun ada ruangan ya ngapain sih kalau kita punya ruangan di rumah, kan lebih baik di rumah sehat. Sekalipun mungkin itu dikasih fasilitas gratis pun kan siapa sih orang yang mau sakit gitu. Jadi angka-angka yang disebutkan ya ngeri memang, saya melihat itu apalagi tanggal 23 Juni ya, tembus di 198. Itu tertinggi kalau saya lihat itu ya. Dan data yang terakhir kemarin saya lihat itu sudah agak menurun sedikit ya. Tetapi sekali lagi bahwa masyarakat memang dengan adanya informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah tentang pusat informasi statistik yang ada di Salatiga ini bukan berarti untuk menakut-nakuti, memang tidak. Tetapi itu realitas. Nah, sayangnya begini Mbak Ajeng.
ini tuh sekarang itu informasi itu kan sangat bersaing ya. Tidak hanya informasi itu dari pihak satu. Semua orang itu sekarang bisa memberi informasi. Mbak Ajeng pun bisa menjadi informan. Nah, kita punya WA, entah itu kebenarannya atau tidak, itu nanti di-share. Kita sendiri belum tahu apakah itu hoax atau tidak. Disinilah sulitnya. Sehingga masyarakat ini menjadi kebingungan. Sebetulnya ini yang benar yang mana? Ya, bahkan soal masker aja ada yang memberikan hoax. Bahkan masker itu sama saja dengan bunuh diri massal. Ini ternyata hoax juga. Bahkan ada yang menginformasikan bahwa vaksin itu nanti akan berdampak seperti ini, seperti itu. Nah, ini kan informasi ini kan banyak dari sumbernya dan mereka berkompetisi. Nah, kalau kita sebagai orang yang mungkin diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk memberikan sedikit kecerdasan, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang mungkin ini masih polos begitu. Dia mengalami kebingungan, ini sih bener ki sing ngendi gitu loh. Katanya kalau divaksin seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Nah, disinilah makanya proses untuk mengedukasi itu memang tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini pemerintah sampai pada RT, RW itu memang harus gencar kepada tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan informal, supaya masyarakat itu tuh tidak gonjang-ganjing. Mungkin seperti itu, Mbak Ajeng. Iya, benar sekali. Karena memang informasinya untuk tentang vaksin itu sangat beragam. Bahkan ada pro dan kontra di sana, dan ada ini, Ajeng juga punya teman yang pro dan kontra untuk vaksin ini. Kadang sampai emosi untuk jelasin. Padahal juga bukan orang bodoh untuk jelasinnya loh, gitu loh. Sampai kaget gitu ya. Dan nah, kita sendiri saja terus terang aja ya. Saya menjumpai dari beberapa masyarakat yang menurut hemat saya dia ini ya cukup menengah lah ya dari dalam kemampuannya. Itu saja juga dia terpengaruh oleh hoax gitu loh. Karena sekali lagi akses informasi itu sekarang itu luar biasa, sangat terbuka. Memang kita dibutuhkan butuh kecerdasan dan butuh hikmat kalau dari bahasa saya untuk bisa menangkap informasi ini benar atau tidak gitu. Karena kadang-kadang informasi itu juga kalau kita baca secara awam ya meyakinkan, karena mereka juga kadang-kadang membawa data. Sehingga kita sebagai masyarakat itu juga isingin di mana yang betul gitu loh. Begitu aja persoalannya. Karena kemarin juga baru berdebat ini Ajeng dengan orang yang seperti ini gitu Mas Sam. Akhirnya sampai pecah. Oke, dan juga mungkin sahabat Elisa di rumah atau di mana saja berada ya, dan dengan informasi seperti ini juga pasti bahwa kita aja untuk vaksin ya Pak Haris, untuk Salatiga aja seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dari pemerintah pusat untuk Salatiga pun kuotanya terbatas banget, jadi belum semuanya bisa terpenuhi. Ada orang yang nggak mau divaksin, hari-hari gini gitu. Dan satu lagi Mbak Ajeng mungkin ya, ini pengalaman yang sedang kami bantu ya. Di lingkungan kami itu kadang-kadang begini, yang terpapar positif itu anaknya masih muda. Nah biasanya kalau muda itu kan imunnya masih masih seolah-olah itu. Saya punya beberapa mahasiswa dalam keadaan di karantina di LP3S tadi pun dia masih bimbingan loh dengan saya. Saya tanya, bagaimana keadaanmu? Nggak masalah Mas, nggak masalah loh. Coba. Tapi orang tuanya justru yang nggak kuat. Yang sedang kami bantu itu di lingkungan kami itu seperti itu. Jadi anaknya itu yang terkena, ini malah nggak ada masalah. Tapi justru orang tuanya. Lalu saya mencoba untuk menghubungi dari pihak DKK karena itu kan harus dibawa dengan ambulan khusus gitu loh. Tapi ternyata, ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada Pak Haris ya, karena ini proses komunikasi menjadi penting karena memang harus ada satu komando ya. Kalau tidak juga nanti akan kacau. Tapi ini sebagai masukan saja. Kasus yang sedang kami bantu itu adalah satu keluarga, justru yang terkena itu karena masih muda itu relatif aman. Tapi justru kedua orang tuanya, ketika orang tuanya itu harus saya bawa ke rumah sakit, saya koordinasi dengan yang ambulan khusus itu, dia tidak bisa ambil karena instruksinya harus dari puskesmas. Tetapi bapaknya ini belum terdaftar, belum dinyatakan positif oleh puskesmas, sehingga dia tidak bisa. Nah, informasi semacam ini yang mungkin perlu dipahami, karena yang terpapar sendiri itu justru dia agak tahan begitu, artinya bisa di rumah lah. Tapi orang tuanya ini yang butuh penanganan khusus. Itu kemarin jam 7:30 akhirnya kami bypass. Artinya bypass
karena memang tidak bisa diambil, karena memang belum ada terdaftar di puskesmas, akhirnya kami mencari angkutan sendiri untuk kita bawa ke rumah sakit. Nah, kasus-kasus seperti ini yang mungkin ada khusus ya, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kebijakan seperti itu. Begitu Mbak Ajeng. Oke, jadi ini langsung bisa dijawab sama Pak Haris. Silahkan Pak Haris. Iya, ya pasti ada pada kasus-kasus khusus yang butuh kearifan kita semuanya, dan saya juga selalu menyampaikan ke sahabat Elisa dan masyarakat Salatiga, memang nakes kita ini juga terbatas jumlahnya dan sudah lebih dari satu tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun menangani COVID ini dengan tingkat intensitas kesibukan yang sangat tinggi, dengan tingkat resiko yang sangat tinggi juga. Kami juga cukup banyak nakes-nakes kita di Kota Salatiga ini yang pada akhirnya istilah kita terpapar juga ya, tumbang juga itu, ada yang bergejala, ada yang OTG, tapi mereka sebagian harus istirahat. Nah, oleh karena itu memang kesadaran kita semuanya, komunikasi yang enak, yang nyaman antara kami, pemerintah, kemudian dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kelurahan dengan masyarakat dan juga sebaliknya. Prinsipnya Mbak Ajeng dan para sahabat Elisa, kami ingin memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu kunci yang kami pegang dan kami terus sampaikan kepada ASN, utamanya mereka-mereka yang ada di barisan tenaga kesehatan, nakes kita ini yang sudah lumayan ya, lebih dari setahun bekerja siang malam mengurusi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu siap aja kita. Tadi juga saya lihat masyarakat Salatiga ini kan senangnya kita terbuka gitu ya. Saya langsung hubungi saya atau hubungi siapa gitu untuk hal-hal tertentu gitu. Nah, sehingga kondisi ini juga membantu bagi kami. Mungkin ada yang tersumbat di mana karena di berbagai jejaring komunikasi di Salatiga ini muncul, kami bisa lakukan komunikasi secara cepat juga kepada dinas kesehatan, kepada rumah sakit. Walaupun ya saya juga memahami mereka ini juga luar biasa tingkat kerepotannya gitu. Memang idealnya berjenjang dan masing-masing bisa menyelesaikan beban pekerjaannya dengan baik. Saya lebih suka begitu Mbak. Jadi dari kelurahan, puskesmas, kecamatan, nanti baru ke DKK atau ke rumah sakit, itu akan memudahkan kepada kita semua, apalagi di era di mana ini relatif ledakannya luar biasa. Beberapa kelurahan bahkan di atas 150 yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan buat Salatiga yang kota tidak terlalu besar, tentu jumlah itu sudah sangat luar biasa gitu. Iya, terima kasih Pak Haris dan Mas Sam. Ini juga ada satu, mungkin juga bisa dievaluasi juga untuk semua, nggak cuma dari Kota Salatiga. Mungkin ini kan kita juga bisa dengan live streaming, jadi bisa seluruh Indonesia untuk dengar. Jadi posisinya anak saya sudah dikonfirmasi positif dan dia kos, kemudian dari kantor telepon untuk dia lapor ke puskesmas. Padahal dia posisinya positif Pak Haris. Maksudnya dia sendiri yang harus ke puskesmas dengan posisi positif dan agak panas saat itu. Dia harus dan cari puskesmasnya di mana dia belum tahu saat itu, dan ya dia nggak ngerti harus kemana. Akhirnya yang dilakukan adalah aku tunggu sehat dulu baru ke puskesmas ya, gitu katanya. Dan sampai saya merinding. Saya tuh nggak ngerti loh, kenapa mesti ke puskesmas? Kenapa nggak kantor aja yang minta datamu untuk datang ke puskesmas gitu? Tetapi kan mesti juga dicek ya Pak Haris. Mungkin di puskesmasnya anak ini benar-benar positif atau nggak tahu seperti apa tuh. Kenapa harus ke puskesmas dulu seperti itu? Dan ini yang terjadi Pak Haris. Jadi mungkin tidak hanya di Salatiga ya, di seluruh Indonesia seperti itu yang terjadi. Kalau itu ada keluarganya, bolehlah keluarganya ke puskesmas untuk mengatakan atau apa itu. Nah, kalau dia kos dan sendirian, benar-benar sendiri di Jakarta, sampai kita hanya berandalnya atau berserahnya sama Tuhan, tolong, saya nggak ngerti mesti gimana. Karena orang tua pun nggak boleh mendekati anak yang sedang positif corona gitu ya Pak Harisnya. Ini juga jadi ya, jadi pembelajaran semuanya. Jadi kenapa mesti harus lapor ke puskesmas di posisi yang dia masih positif dan panas saat itu. Oke, itu tadi. Oke, Pak Haris, ini ada pertanyaan dari sahabat Elisa yang sudah bergabung di pagi hari ini.
satu pertanyaan dari Koko, Mas Koko, Sidorojolor itu yang kena kampung mana ini ya Pak? Karena banyak banget dan ambulan lewat lagi dari arah barat. Gimana ini? Pak Haris, ada informasinya nggak? Ini silahkan. Baik, angka ya, Sidorojolor itu termasuk kelurahan dengan jumlah yang paling besar, Mas Koko. Ada 165. Ya, tertinggi memang Salatiga, tertinggi Mangunsari sekarang. Sidorojolor itu 165 yang positif, dan memang hari-hari terus meningkat ya Sidorojolor ini. Saya tidak, ya karena sudah merata ini Mas Koko, sudah merata di hampir semua RW ada, sehingga saya tidak bisa menjawab ini yang sedang ambulan lewat ini di kelurahan atau di RW mana. Tapi yang pasti Mas Koko jaga kesehatan sebaik-baiknya. Ya, Sidorojolor termasuk kelurahan zona merah gitu ya. Kalau tidak sangat penting, mungkin tidak perlu keluar, ya sekarang kita bisa pesan makan sambil di kamar gitu ya. Kita juga bisa konsultasi skripsi atau tadi Pak Sam juga sampaikan sambil istirahat di kamar, sehingga karena suasana sudah semakin tinggi risikonya bagi kesehatan kita ya. Dan jangan lupa setiap kita keluar, walaupun hanya ya meninggalkan kamar, ke depan rumah ada banyak orang, ada tukang sayur, ada tukang buah, tetap kita pakai masker. Itu cara kita untuk mengedukasi diri kita sendiri agar kita tetap sehat gitu. Jadi Pas Koko, pesan saya kalau di Sidorojolor, karena ini sedang kurang baik kelurahan Sidorojolor ini, tolong tingkatkan kehati-hatian dan jaga diri sebaik-baiknya. Oke, berikutnya pertanyaan dari pendengar namanya Dimas. Selamat pagi Mbak Ajeng, Pak Sampurno. Assalamualaikum Pak Haris. Mohon maaf Pak, apakah varian Delta sudah ada di kota Salatiga ini? Karena kasus COVID-19 di Salatiga tiap hari bertambah banyak dan cepat penyebarannya. Terima kasih. Silakan Pak Haris atau Mas Sam. Baik, uji lab riset seperti itu memang bukan kami belum punya kemampuan ya. Kami hanya terus bekerja melihat bahwa ini ada penularan yang demikian cepat, ada pertambahan yang demikian sangat signifikan jumlahnya, sementara dari varian mana kita belum bisa menentukan. Bahkan di Jawa Tengah pun masing-masing kabupaten kota juga belum bisa menentukan. Kemarin konon ada riset di Kudus itu varian Delta dan seterusnya. Kita sendiri di kabupaten yang lain termasuk di Salatiga belum bisa mengatakan, Mbak Ajeng dan pendengar Elisa semuanya, sahabat Elisa. Yang pasti fenomena klinis medisnya adalah bahwa hari ini terjadi akselerasi yang luar biasa banyaknya. Dari jenis yang mana? Nah, ini kita yang belum tahu gitu ya. Apa Delta atau Alpha atau Beta, kita sendiri belum punya informasi seputar itu. Oke, itu tadi ya Pak buat Mas Dimas dan juga Mas Koko yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan dari Widya. Bisa Mas Sam juga ini jawabnya nih Mas. Bagaimana cara yang ampuh supaya warga Salatiga taat dengan perilaku protokol kesehatan dan benar-benar paham bahwa situasi ini harus menjadi perhatian bersama? Silakan Mas Sam. Ya, jadi yang pertama saya garis bawahi dulu, kalau angka data atau informasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haris, memang ada beberapa kelurahan kalau saya lihat per hari Minggu kemarin itu cukup tinggi ya, seperti Sidorojolor, ya, kemudian ada Blotongan, kemudian ada Mangunsari, ya, kemudian ada Ledok, kemudian Tegarjo. Nah, angka-angka ini sebetulnya bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti ya, tetapi justru sekali lagi angka ini seharusnya kita harus menerima dengan cerdas, dalam pengertian begini. Angka ini bukan untuk berlomba-lomba berkompetisi semakin tinggi akan semakin tenar ya, tapi angkanya harus menjadi warning buat kita semua, terutama kali bagi kita yang mungkin sedikit diberikan kemampuan untuk bisa meng-hire masyarakat. Artinya apa? Ya ini sekali lagi bahwa untuk menciptakan kesadaran itu harus dari pimpinan terlebih dahulu. Ya, orang-orang di mana lingkungan Anda berada, tolong deh ya, terutama kali bagi teman-teman yang mungkin dari anak-anak muda yang dari kuliahan ya, mungkin dia harus menciptakan itu habit sebagai anak-anak muda. Demikian juga orang tua. Karena saya melihat kadang-kadang ini juga
apa ya, ini yang seperti saya katakan di depan tadi Mbak Ajeng, mungkin karena sudah 1,5 tahun itu ya, maka mereka ini sudah merasa bahwa seolah-olah sudah tidak ada gitu loh. Padahal kalau lihat di angkanya itu naik, dan 2 minggu terakhir ini Salatiga memang luar biasa, memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyampaikan kepada masyarakat Salatiga khususnya berkaitan bagaimana merubah perilaku itu ya, mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Ya, saya yakin kalau mulai dari Anda sendiri dan setiap Anda pergi menggunakan masker, saya yakin orang akan melihat perubahan itu akan cukup signifikan. Dan yang kedua adalah kita memang harus berani menegur, ya, harus berani menegur. Jadi tapi kalau kita mau menegur ya kita harus melakukan yang benar dulu dong. Jangan sampai kita itu menegur tapi kita sendiri tidak bisa memberikan contoh. Jadi pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua kita harus berani dengan keluarga dulu deh. Dengan yang punya anak, punya putra satu rumah. Kalau kita mulai dari kelompok-kelompok kecil itu saya yakin ya. Apalagi kalau kita melihat orang yang sedang, maaf ya, kalau pas lagi ada orang yang sedang keseripahan, saya melihat kadang-kadang orang abai begitu loh. Nah ini ketika di situ biasanya kalau ada acara-acara apapun lah ya, acara yang mungkin berkaitan dengan ada orang meninggal, di situ kan ada sambutan. Ada Pak RT atau Pak RW, disitulah sebetulnya dimulai. Jadi di mana ada kesempatan, komunikasi itu tidak henti-hentinya harus disampaikan. Tidak harus dalam acara-acara formal, apalagi sekarang ini acara-acara formal kan sudah dikurangi ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, merubah perilaku itu mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan kita terdekat. Saya yakin kalau itu semua dilakukan, itu sangat membantu. Yang kedua, tolong deh kalau bisa, jangan, ini loh, saya melihat masih ada banyak saudara-saudara kita itu yang jenuh, akhirnya piknik. Nah ini, dia pulangnya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu masih lumayan, kalau oleh-olehnya itu gedok trio, oleh-olehnya itu pia patok, ya oleh-olehnya ya tadi yang namanya delta, alfa, ya kan repot itu. Marilah kita menahan diri dulu ya. Saya yakin kalau ini terlewatkan, ya kita tahu sekarang ini ada HP, ada televisi ya, ada YouTube. Ya itulah hiburan kita. Karena dengan kita menghibur itu memang betul. Ada yang mengatakan ini loh, katanya suruh menaikkan imun. Imun itu kan dinaikkan nek atine seneng. Lah nek atine seneng kan dolan. Lah itu yang kadang-kadang salah penangkapannya itu di situ gitu loh. Apalagi yang sepuh-sepuh ya. Kalau yang muda-muda dia bisa berselancar di media sosial. Kalau yang sepuh-sepuh, padahal yang rentan itu adalah yang sepuh-sepuh. Nah, oleh karena itulah mari kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, kita awali dari yang kelompok kecil. Saya yakin ya, pemerintah daerah semuanya. Sekali lagi ini bukan soal masalahnya pemerintah. Tidak. Pemerintah mau kasih rumah sakit berapapun, kalau masyarakatnya masih seperti ini, pasti akan jebol. Udah. Mungkin begitu Mbak Ajeng dan sahabat Elisa. Ya, terima kasih Mas Sampurna, benar banget ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak Haris dari Cinoni. Pak Haris, dan ini mau tanya, saya sudah divaksin pertama tanggal 7 Mei, kemudian vaksin kedua tanggal 5 Juni, tapi tertunda karena tensi tinggi. Terus tanggal 23 kemarin ke puskesmas juga ada vaksin, ternyata tensi saya masih tinggi juga. Nah, sudah tertunda 2 kali, apakah masih bisa vaksin kedua Pak Haris? Terima kasih, itu pertanyaan dari Cinoni. Silakan Pak Haris. Mestinya bisa konsultasi ke tempat vaksin kemarin sih, tanya kembali, kalau udah kondisinya bagus nanti minta vaksin lagi ke puskesmas yang kemarin memvaksin Cinoni. Ya, prinsipnya terus saja komunikasi kita dengan nakes yang menangani kita kemarin. Silakan nanti divaksin lagi, dan memang ini vaksin ini perlu edukasi yang luar biasa, Mbak Ajeng dan sahabat Elisa, karena saya juga membaca, melihat di YouTube itu pihak-pihak atau ada aja orang berpendidikan juga yang yang berpikir macam-macam lah tentang vaksin ini, dan padahal ya ini salah satu cara kita agar
kita bisa terbebas dari ini pun juga belum menjamin. Memang iya, siapa sih yang bisa menjamin? Tuhan aja yang bisa menjamin kita ini, Tuhan Allah aja kan. Kalau soal kesehatan, kalau ada ngomong itu divaksin nyatanya juga sakit, ini kan ya bagian dari cara usaha kita. Ya, kemarin saya dengar dari Pak Yulianto, Kepala Dinas, Pak Dr. Yulianto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kata beliau yang umumnya terpapar ini mayoritas memang belum divaksin. Hanya 2% kata beliau yang sudah divaksin yang terpapar gitu. Artinya memang vaksinasi bagian dari agenda pemerintah termasuk Salatiga yang harus terus kita galakkan sehingga pada akhirnya sebagian besar, syukur bisa semuanya ya bisa kita vaksin, tergantung dari ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat kepada kami. Tolong Mbak Ajeng juga titip edukasinya melalui Radio Elisa bagi sahabat Elisa bahwa ini pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan di era pandemi ini untuk vaksin ini. Benar banget Pak Haris. Jadi sahabat Elisa, memang vaksin tidak menjamin Anda tidak terkena corona ya. Anda tetap bisa kena, cuman dengan dampak yang tidak separah bila Anda tidak divaksin. Karena ini terjadi pada anak saya yang sudah divaksin sebenarnya 2 kali Pak Haris. Jadi vaksinnya bulan Mei dia kena corona, cuman dengan dampak yang tidak begitu parah. Jadi bisa aja tetap beraktivitasnya itu sahabat Elisa ya. Satu lagi Mbak Ajeng. Ada satu hal yang penting ya tentang perilaku sikap ya. Ini saya tidak salah pernah saya sampaikan dulu pada waktu awal-awal Covid ya. Tentang perilaku ya. Tadi saya katakan bahwa perubahan itu harus terjadi pada diri dari kita mulai dari dahulu. Setelah kita mau mulai dan kita bisa memberi contoh, kita harus berani menegur orang. Itu saya pernah menyampaikan di acara yang hampir sama seperti ini. Itu seperti kalau kita naik pesawat. Ketika kita naik pesawat ya, kalau kita melihat samping kita masih HP itu masih di otak-atik, itu kan sanksinya ada. Ya, karena menggunakan HP saat pesawat ini sudah mau take off, ya itu kan akan membuat celaka semuanya. Nah, kalau habit ini tuh bisa diturunkan dalam rangka mengatasi COVID ini, itu cukup efektif. Jadi kalau saya tidak pakai masker, itu tidak hanya akan mengancam jiwa saya yang tidak pakai masker, tapi juga akan mengancam jiwa orang lain. Nah, kesadaran inilah yang harus disampaikan terus kepada masyarakat supaya tidak bisa COVID itu hanya dilakukan oleh seorang diri, nggak bisa. Ini dibutuhkan kesadaran bersama. Itu tambahan saya, Mbak. Oke, luar biasa, memang benar kesadaran bersama untuk kesehatan bersama ya, Mas Sam. Iya. Kalau Mbak, kalau kami ya, saya dengan teman-teman PNS, ASN pasti ini tugas sehari-hari dengan Pak Polisi, Pak TNI, Satpol. Tentu walaupun setiap saat mereka putar-putar pakai mobil, kemudian siaran masuk keluar kampung, tapi pada akhirnya betul Mas Sam tadi sampaikan, kesadarannya terpulang kepada masyarakat gitu. Sekuat-kuat kita siaran gitu ya, lewat radio, lewat mobil keliling, humas tiap saat itu, saya juga keliling pasar-pasar. Tapi nanti ketika patrolinya lewat, maskernya dipakai. Tapi begitu lewat, maskernya diturunkan lagi. Padahal itu saat-saat rentan ketika masker tidak dalam posisi yang benar itu untuk terpapar COVID-19 itu. Nah itu Pak Haris, mungkin kalau sudah terkena baru pakai masker gitu. Nah itu Mbak Ajeng, saya khawatirkan yang terjadi seperti itu. Apa ya, semua tuh harus mengalami dulu kan, yang nggak harus begitu kan. Tapi kalau yang sudah ngalami itu ya memang kapok tenang itu, bukan kapok lombok itu. Karena rasanya luar biasa. Karena ternyata ini yang anak saya alami Pak Haris itu di hari ketiga ada yang namanya sesak-sesak nafas itu, datanglah dia Pak Haris. Dan untuk orang yang mungkin kenapa selama ini bingung dengan oksigen, dia ini sekalian sesuatu yang harus juga disampaikan, bahwa sesak nafas tidak bisa dihindari, itu seperti menghirup asap yang dia tidak bisa kemana, dia harus hirup itu. Dan kemarin di hari ketiga dan hari ini sudah bisa bernafas lagi dengan lega di rumah sendiri. Oke, itu ada satu pertanyaan lagi nih Pak Haris. Pak Haris, Salatiga sudah
seperti ini, apakah tidak di lockdown katanya? Gimana Pak Haris? Iya. Ya kita ini Salatiga bagian dari Jawa Tengah, bagian dari NKRI ya. Kalau kita lockdown harus dapat persetujuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, karena konsekuensinya, implikasinya kalau 2 minggu warga tidak boleh keluar rumah, tentu segala sesuatunya dipersiapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah itu. Nah ini dia yang saya kira pemerintah pusat pun juga punya pertimbangan seperti itu. Barangkali juga kita meniru negara-negara Eropa itu juga bagus. 2 minggu Prancis, Inggris tidak boleh keluar rumah semuanya. Mohon maaf, mungkin barangkali mereka bisa mencukupi kebutuhan warganya. Iya benar. Tapi barangkali kita dengan 270 juta penduduk se-Indonesia ini, barangkali yang belum kita mampu bersama-sama, Mas atau Mbak tadi yang bertanya tadi. Iya. Jadi kita tidak bisa melakukan lockdown lokal, kita tentu harus persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat, dan saya menduga atau kita semua menduga bahwa karena kita memang tidak mampu untuk menanggung beban ekonomi ketika harus kita lockdown. 2 minggu mengurus orang 267 juta se-Indonesia tentu bukan perkara yang mudah, dan saya kira saya berpikir positif seperti itu sehingga edukasi sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan seterusnya, itu saya kira bagian yang harus terus kita lakukan. Oke. Demikian Mbak Ajeng. Oke, luar biasa sekali sahabat Elisa perbincangan kita di hari ini ya bersama dengan Pak Haris dan juga Mas Sam. Dan untuk Pak Haris dan juga Mas Sam, sebelum kita tutup jumpa kita, imbauan untuk warga Kota Salatiga Pak Haris, silakan. Iya, pertama yuk kita disiplin dengan prokes sebaik-baiknya. Udah yang paling penting dari 5 itu pakai masker. Oke. Yang kedua, mari kita tingkatkan saling membantu, Joko Tonggo yang kita punya konsep, sehingga kalau ada di antara kita yang terpapar, tetangga-tetangganya bisa membantu, karena pemerintah sangat terbantu dengan gotong royong yang selama ini terjadi di masyarakat Salatiga yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah melakukan hal yang terbaik bagi lingkungannya yang terkena COVID, seperti Pak Sam tadi juga sampaikan, ini contoh Joko Tonggo yang Pak Sam Mendiko tadi, ya membawa ke rumah sakit segala macam itu, kalau tidak ada orang yang gotong royong membantu, saya kira sangat sulit yang seperti itu. Itu aja 2 hal, Mbak, pakai masker dan mari kita saling menjaga. Joko Tonggo saling gotong royong. Matur nuwun. Iya, ada untuk dari Mas Sam, silakan Mas Sam. Oke, karena Pak Haris 2, saya juga 2 ya. Yang pertama, ya menggunakan masker itu tuh kalau memang belum terbiasa itu memang aneh. Tetapi sebaliknya, kalau sudah terbiasa itu tidak menggunakan masker itu juga aneh juga kalau sudah terbiasa. Itu seperti kalau kita pakai helm. Sekarang coba kita keluar, wah orang gue helm mesti balik. Jadi masker itu hanya masalah apa? Komitmen kita. Memang rasanya kok sesae angel seseke sehingga dipelorotke itu karena tidak terbiasa. Saya yakin kalau masyarakat mau menggunakan, begitu penjenengan dan saya semua itu keluar orang nganggo masker, itu kan mesti kan ada yang aneh. Maka biasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dulu awal-awalnya COVID itu, waduh setiap rumah RT RW menggerakkan tempat untuk mencuci. Nah, sekarang itu tempat cuci itu hanya sebagai hiasan saja. Bahkan airnya sudah banyak uget-ugetnya. Lah, itu mari perangkat-perangkat RT RW, wong itu ya dibiayai dengan besar, dengan mahal. Makanya itu tadi mencuci tangan, menggunakan masker yang setiap kali kami gembar-gemborkan itu loh. Itu jangan hanya sebagai simbol. Spanduk itu sudah kurang apanya toh. Setiap sudut semuanya sudah ada MMT. Yang penting adalah manusianya. Monggo, ini persoalannya kita, bukan hanya persoalannya Pak Haris, bukan hanya persoalannya pemerintah daerah. Ini persoalan kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Elisa, terima kasih Pak Haris. Matur nuwun Mbak Ajeng dan sahabat Elisa semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris dan Mas Sam. Terima kasih juga sahabat Elisa yang sudah mengikuti kita ya di Talkshow siang hari ini. Dan sampai di sini sahabat Elisa, jumpa kita di Bincang Sehat spesial di pagi hari ini, dan setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station.